Dan di dalam proses persidangan Bapak sekalian itu sudah ada, presidennya sudah ada, bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek dengan cara memberikan gratifikasi atau bersekongkol atau menjanjikan sesuatu, seluruh keuntungannya itu dirampas. Ya, kalau itu sudah masuk ranah pidana, tetapi ketika belum masuk ranah pidana dan ditemukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, kenapa? Enggak jelas ya? Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan kemudian menemukan ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, nah itu seharusnya tidak harus lari ke aparat penegak hukum atau berakhir di persidangan, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan itu tadi kalau diatur di dalam perjanjian, kan gitu kan. Vendor menjadi subjek dari pengawasan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak sekalian dengan berbagai upaya yang kita lakukan dalam mencegah korupsi di proses pengadaan barang dan jasa, keuangan negara itu pasti akan banyak kita selamatkan. Sekali lagi, belanja pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa itu sangat besar Bapak sekalian, dan praktik ya atau kejadian yang ditemukan oleh KPK dan aparat penegak hukum yang lain, permintaan fee itu sudah menjadi suatu hal yang lazim. Ya, fee proyek antara 5 sampai 15% itu ada sesuatu yang lazim. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu bukannya tidak tahu ya, bukannya tidak tahu bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ada persekongkolan, ada kesepakatan yang tidak baik. Tetapi sering yang Bapak Ibu hadapi adalah ketika berhadapan dengan rekanan-rekanan yang dekat dengan pusat kekuasaan. Kalau di daerah dengan kepala daerah tentunya. Dan Bapak Ibu ya agak sedikit mungkin sungkan ketika berhadapan dengan vendor yang kemudian Bapak Ibu ketahui ada hubungannya dengan ya pimpinan tertinggi di daerah tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu merasa sungkan atau mengetahui tetapi kemudian tidak bisa berbuat banyak, ya kami menghimbau laporkan saja ke aparat penegak hukum. Kalau Bapak Ibu mengetahui aparat penegak hukum di daerah juga nggak efektif, karena kami paham Bapak sekalian aparat penegak hukum di daerah itu kan terikat dalam forum koordinasi pimpinan daerah, kan begitu. Laporkan ke KPK, nggak usah ragu, tidak usah ragu Bapak sekalian, kami akan melindungi siapa pihak pelapor, kan seperti itu. Dan kami akan menindaklanjuti tentu saja. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan pagi ini nanti akan dipaparkan teknis-teknis audit ya berbasis elektronis tentu saja, e-audit ya. Karena proses pengadaannya sudah secara elektronis lewat e-katalog, proses pengawasannya pun seharusnya lebih dipermudah ya. Dengan e-audit, Bapak Ibu akan diberikan akses terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu bisa melakukan monitoring day to day, setiap hari, setiap saat, apakah proses ini benar atau tidak. Sehingga upaya pencegahan dalam proses pengadaan barang dan jasa itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal.